menguntungkan. Tapi untuk menjadi itu tentu orang tua lah yang mengarahkan, ya, memberi contoh. Gitu. Nah itu makanya amanah. Jadi jangan sampai menjadi fitnah atau musuh. Ya, kalau bisa jadi qurrata a'yun atau zinatan fil hayati dunya tadi. Nah ini beberapa ayatnya di Al-Kahfi Allah menyebut al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Jadi harta yang diamanahkan oleh anak-anak itu adalah zinah, perhiasan hidup. Yes, berarti itu sesuatu yang indah, memperindah penampilan. Ya kalau tadi ya anaknya itu solih, baik, berprestasi dan sebagainya, pasti kan orang tuanya ikut terangkat ya dengan oh anaknya siapa itu, gitu. Pasti orang tuanya ikut disebut. Gitu. Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbik sawaba wa khairun amalah. Baqiyatus sholihat itu amal-amal soleh yang lain tentu tidak bisa seseorang hanya mengandalkan anaknya, tapi dia sendiri juga mesti melakukan hal soleh yang lain. Ini juga ada yang menafsiri yang dimaksud baqiyatus sholihat dalam hal ini ya melakukan tugas-tugas atau tanggung jawab orang tua kepada anaknya tadi itu. Nanti kemarin di bab blok apa itu sudah ya, kewajiban orang tua memberi nama yang baik sebagai doa, mengajarkan agamanya atau Al-Quran kan ya, agama secara keseluruhan dan mu'adab akhlak, dan lalu sampai menikahkan itu kalau sudah mata adroga. Jadi menyiapkan anak ini bisa hidup dengan baik di komunitasnya, di tengah-tengah masyarakat manusia ini. Nah itu yang khairun inda rabbik, itu yang lebih baik. Nah ini nanti kalau dikaitkan ya tentu menyangkut tugas dan tanggung jawab orang tua pada anak-anaknya. Nah ini peringatan agar tidak terlena dengan perhiasan dunia tadi. Jadi bukan sekedar perhiasan, tapi untuk itu tentu eh, diupayakan ya. Jadi bahkan ya termasuk ya ikhtiar orang tua kalian, kenapa kalian disekolahkan, dibiayai, meskipun begitu banyak. Itu bagian dari tanggung jawab orang tua. Itu yang namanya baqiyatus sholihat. Orang tua memilihkan kamu FK Unisma. Di sini ada pondok, kamu diajari jamaah, dibiasakan baca Quran tiap hari, itu kan enggak mudah itu ya, enggak ringan itu. Biayanya cukup besar. Nah, maka nanti tentu dari sisi anak ya ini mesti mengapresiasi ya atau apa? Mensyukuri itu. Orang tua yang begitu besar tanggung jawabnya. Nah, apa yang saya bisa apresiasi? Nah, jadilah anak-anak yang birrul walid ya, yang berbakti tentunya. Nah, itu lalu anak ini menjadi zinatan. Al-Furqan. Ini disebut qurratu a'yun tadi ya. Jadi di antara doa-doa wa ibadur rahman ini Allah menjelaskan hamba-hamba Allah yang bagus itu selalu mendoakan agar anak-anaknya dijadikan qurratu a'yun. Usahanya iya ya. Orang tua kalian maksimal sudah apapun biaya kamu dipenuhi. Tapi jangan lupa ada yang lebih dari itu. Sering bahkan tiap hari pasti orang tua mendoakan kamu ya. Jadi Rabbana hablana, Tuhan berikan pada kami min azwajnya dari istri-istri kami wa dzurriyyatina keturunan kami qurrata ayun, hal yang menyenangkan, menyejukkan mata qurrata ayun. Waj'alnal muttaqina imama. Ini pasti tidak berhenti ya orang tua mendoakan kita. Saya juga masih punya orang tua yang terus mendoakan saya. Meskipun tinggal satu ya, tinggal ibu saya yang masih ada. Jadi ini relasi ya orang tua dan anak yang oleh Allah dijelaskan ya. Tugas tanggung jawab masing-masing. Peran dan posisinya. Gitu. Nah, kemudian tadi dikatakan Allah juga menyebut anak bisa jadi fitnah. Nah, ini innama amwalikum wa auladukum fitnatun. Nah, fitnah ini sebenarnya lebih pada tadi ujian-ujian atau amanah tadi dari Allah. Apakah seseorang bisa menunaikan menghadapi fitnah atau ujian itu dengan baik tadi ya? Melaksanakan tanggung jawab kepada anak tentu tidak mudah. Ada kendala, ada kesulitan, bahkan tantangan. Nah, maka di sini yang disebut fitnatan, ada ujian. Tetapi bahwa Allah dalam hal ini indahu, pada hal itu ketika seseorang menghadapi fitnah itu dengan baik, ajrun azim, bisa memberi pahala yang sangat besar. Artinya
tugas dan peran kewajiban orang tua tetap ditunaikan seberapapun berat dan sulitnya gitu. Mungkin kalau biaya iya ya, tetapi ada yang lebih dari itu ya, ketika anaknya susah diarahkan menjadi orang soleh misalnya waliyadzubillah ya. Itu kan bukan main beratnya orang tua gitu. Nah, diajak ibadah berat misalnya, tapi tidak nurut dan sebagainya itu jauh lebih berat. Jadi apa istilahnya ya? Ini tentu sekaligus bagi kita ya semua ya. Kita semua ini anak gitu ya. Pasti punya orang tua. Gitu. Supaya paham posisi kita ini sebenarnya fitnah bagi orang tua kita, maka jangan jadi fitnah yang memberatkan beliau. Gitu. Jadi makanya lalu kita dianjurkan kan birrul walid ya, berbakti, peduli, apa itu ya kemarin apa itu gimana tuh? Mungkin kan ada juga ya tugas-tugas anak kepada orang tuanya juga ada gitu. Jadi ini pada dua sisi ya. Bagi orang tuanya jadi fitnah, bagi anak juga sama ya. Nah, dia harus tahu dia bisa menjadi fitnah yang memberatkan atau justru fitnah itu yang menyelamatkan dan tadi membahagiakan mendapat pahala besar kalau lalu anaknya ini menjadi birrul walid tadi itu. Jadi tentu sangat melegakan tadi itu loh. Bahkan ketika anak masih kecil aja kalau wafat itu kan kata Nabi sudah jadi investasi akhirat itu. Karena anak yang belum balik itu kalau meninggal itu adalah wildanum mukhalladun, anak-anak surga. Jadi nanti ketika dia dipersilakan masuk karena belum ada ini ya, belum ada hisab ya bagi anak yang belum balik itu. Sehingga masih fitrah. Nah, maka ketika dia diperintah silakan masuk dia tidak mau. Kalau tidak bersama orang tuanya. Nah, ini adalah menjadi investasi. Kalau punya anak yang meninggal masih kecil ya atau masih belum balik. Tapi apakah kalau besar nanti tidak begitu? Ada yang lebih bagus lagi tadi. Kalau kemudian anaknya disolih tadi. Setiap saat mendoakan. Bahkan ketika orang tuanya sudah meninggal, terus mendoakan, mohonkan ampun. Ini kan investasi yang tidak akan putus ya. Jadi waladin solihin yada'ulah. Itu sampai orang tuanya sudah tidak bisa berbuat apapun. Masih ada harapan baik kalau ada doa dan istighfar dari anaknya. Nah itu maka ini menjadi fitnah yang bagus ya, fitnah yang menguntungkan bagi orang tua. Tadi itu ya, apapun amal-amal anak itu bisa dihadiahkan bahasa kita ya kepada orang tuanya. Maka ini dianjurkan, ini saya tambahkan. Kalau kalian melakukan amal apapun ya, lebih-lebih sedekah, niatkan untuk orang tua itu tidak mengurangi pahalamu. Sedekah apapun ya, ya paling gampang sedekah uang lang masuk kotak masjid 10.000, 100.000 untuk orang tua saya ya Allah. Nah, begitu diniatkan. Maka di samping kita sendiri ya pasti ya dapat, tapi orang tua kita juga dapat. Jadi pahala tidak bisa kita hitung dengan matematik ya. Mosok sampai 10.000 dibagi wong bapak, mbak, ibu. Oh, jangan begitu. Semua dapat sama. Bihaisula yang kusu min amali syai'ah. Tambahan ditingkatkan diberi baginya pahala tidak mengurangi sama sekali pahala yang melakukan sedekah itu sendiri. Nah, ini kemurahan Allah. Nah, anak-anak seperti itulah yang jadi fitnah yang bagus ya bagi orang tuanya. Nah, itu makanya ikhtiar orang tua sudah dilakukan. Nah, tentu sekarang tinggal kita ya anaknya ini mesti. Jadi ini uh, tidak hanya mensikap pediatri ya, tapi kita sebagai anak. Nah, di surat Al-Anfal akan disebut aduan ini ya. Wa'lamu annama oh masih fitnah ini ya sebelum adu nanti ayat berikutnya sama ini fitnah tuh wa anallah inda ajrun alim sama ya kalau sini ada wa'lamu ke sana innama langsung amwal wa aulad jadi harta dan anak itu hakikatnya adalah ujian dari Allah kalau bisa ditata laksanakan dengan baik ya, lulus nah ini contohnya tentu para nabi para rasul ya Nabi Ibrahim itu ujian terkait anaknya kan luar biasa ya Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah cantik ini bahkan sempat mau direbut sama Raja Namrud waktu itu ya sehingga terpaksa Nabi Harun berbohong bahwa dia itu adiknya gitu. Itu ada ininya di sana kalau adiknya malah tidak berani ganggu tapi seandainya dia katakan istrinya itu bisa diambil itu bisa dibunuh Ibrahim nah itu maka salah satu apa itu istilahnya Nabi Ibrahim merasa dosa ketika mengakui istrinya sebagai saudaranya tapi itu sebagai alasan
itu sampai usia lansia itu tidak punya anak. Maka oleh Allah diperintah menikah lagi. Tapi dengan perempuan yang tidak lebih cantik dari istri pertamanya. Jadi dan bahkan itu dipilihkan oleh istri pertamanya Sarah itu, milihkan Hajar. Hajar ini konon dalam cerita itu pembantunya, budak kulit hitam. Ya pasti jelek ya orang ini. Dan mungkin pendek, kurus, apa gitu. Nah, tapi ya itu perintah Allah. Maka Ibrahim pun melaksanakan. Dan Hajar sama sekali tidak cemburu ya karena dia tetap ratu. Gitu. Yang kedua ini gitu. Tapi justru dengan istri kedua inilah dapat anak pertama namanya Nabi Ismail alaihissalam itu. Nah sampai akhirnya ini peristiwanya ya, ya menjaga perasaan Hajar yang lebih dulu dari istri pertama lebih cantik. Kok enggak punya ini baru nikah dan jelek kok punya anak itu. Akhirnya Allah akan menguji lagi. Ibrahim disuruh mengungsikan Hajar ini. Yang tadinya rumahnya di Syam ya, di daerah Syria. Disuruh meninggalkan di Mekah. Tapi memang ada rencana besar dari Allah yang nanti menjadi penduduk pertama Mekah itu Nabi Ismail ini. Jadi salah satunya justru tadi menjaga perasaan. Kalau berkumpul gimana tiap hari ketemu istri baru, istri anakku kok burung. Itu kan pentingnya. Itu salah satu ya dalam penafsiran itu. Maka ya dilaksanakan. Ya berat sekali tentunya bagaimana. Istri baru melahirkan bayi, ditinggal di tempat yang jauh dan sepi, tidak ada siapa-siapa kan itu. Ini askantu biwatin ghairi zar'in. Ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Jadi Nabi Ibrahim mengadu, ya Allah, saya patuhi, saya tinggalkan ini sebagian keturunan saya di lembah yang sepi, nggak ada tanaman, nggak ada apa-apa. Waktu itu kan belum ada Zam-Zam. Zam-Zam kan setelah Ismail kehabisan air dan Hajar sudah tidak bisa menyusui lagi. Lah, Zam-Zam itulah mukjizat Ismail. Tapi itu perintah Allah, ya sudah dipatuhi. Mula-mula ya Hajar berat lagi mana? Saya ini punya bayi kok hanya dikasih bekal air dan makanan secukupnya. Padahal pulang aja perjalanan 2 minggu lebih. Sehingga kalau nanti Ibrahim harus ngirim, belum pulang sudah harus kembali. Nah, itu kan tidak mungkin. Wah, digandoli Nabi Ibrahim itu. Ditanya, kenapa saya ditinggal di sini? Berulang-ulang, Ibrahim tidak berani, bukan tidak berani, ya tidak sampai gimana jawabnya ini. Sampai akhirnya Hajar sendiri yang tanya, apa ini perintah Allah? Nah, imannya yang muncul. Ketika Ibrahim ditanya itu, hanya jawab satu kata, na'am, iya. Ini perintah Allah. Ya sudah, akhirnya Hajar menjadi begitu tenang. Merasa lebih meyakini Allah yang mengurus dia dibanding Ibrahim. Kalau Ibrahim kan apa yang bisa dia lakukan toh? Tidak punya sawah, tidak punya toko, dan tidak ada orang. Kalau toh butuh ya pasti Ibrahim akan pergi juga gitu. Tapi ke Allah ya entah bagaimana caranya kan gitu. Itu lalu jadi manasik gitu ya. Lalu Hajar lari-lari untuk cari air sampai 7 kali Safa Marwah itu. Justru di bawah bayinya Ismail lah lalu keluar sumber air namanya Zam-Zam itu. Dari situ lalu kemudian jalur, karena Mekah ini jalur perlintasan apa namanya kafilah dagang dari Yaman ke Syam dan sebaliknya, maka lama-lama orang tahu di sini ada air. Minta izin karena pemiliknya adalah Hajar dan Ismail. Nah, mereka minta izin untuk menetap sampai akhirnya menjadi satu kota namanya kota Mekah itu. Nah, jadi itu ujian, jadi fitnah yang dialami Nabi Ibrahim terkait anak. Belum lama ketika Ibrahim kemudian mengunjungi disuruh nyembelih kan itu. Wah, lebih dramatis lagi. Nah, jadi ujian-ujian yang begitu berat. Dan akhirnya kemudian setelah usia lanjut sekali diberi anak lagi. Nabi juga dari isi yang pertama namanya Sarah itu namanya Nabi Ishak ya. Sehingga Nabi Ibrahim punya 2 anak dari 2 istri, dua-duanya Nabi. Itu sebagai hadiah dari Allah ya atas keberhasilan menjalani ujian dengan baik. Jadi wa idzi batala Ibrahim rabbi kalimatin fa'atammahunna. Ketika Tuhanmu menguji Ibrahim dengan banyak ujian-ujian, Ibrahim ternyata bisa menyempurnakan sehingga begitu besar anugerah Allah kepada beliau. 2 anaknya sama-sama nabi dan kemudian diperintah bangun Ka'bah dan seterusnya tadi. Bahkan yang Ishak ini nanti jalurnya itu merupakan 2 generasi nabi lagi. Ishak punya anak namanya Yakub nabi. Yakub punya anak lagi namanya Yusuf juga nabi. Jadi 4 generasi. Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Nah, dari jalur Nabi Ismail ini nanti memang beberapa sampai melahirkan Nabi Muhammad.
Karena beliau kan penduduk pertama Mekah. Nabi Muhammad kabilah Quraisy yang di Mekah asli. Nah, jadi Nabi Muhammad ini leluhurnya adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, jadi Nabi paling paling sempurna, paripurna, Nabi terakhir jalurnya lewat Nabi Ibrahim dengan Ismail tadi itu, jalur anak Nabi Ismail. Nah itu gambarannya bagaimana kalau fitnah itu dilalui, ditata laksanakan dengan benar, karena ini perintah Allah, sudah enggak usah tanya lagi, patuhi saja perintah Allah itu. Wa anna ajrun azim, ini ajrun azimnya ditunjukkan dengan cara itu tadi, itu fitnah. Nah ini di antara hadis Nabi ya, innal walad mubkhilatun mujbinatun muhsinatun mujilah, ini istilah aja dari Nabi. Anak itu seringkali mendorong orang tua menjadi bakhil. Nah, itu biasanya ya, ini kalau tidak bisa menghadapi fitnah atau ujian berupa anak. Jadi anak itu suka ya membuat orang tua itu menjadi eman gitu ya. Mau ini wis engko gaya anakku, mau ini anak saya gimana. Itu namanya mubkhilah. Maka harus hati-hati. Ya tentu harus diurus ya, harus dipenuhi kebutuhan anak itu. Tetapi bukan berarti terus melupakan kewajiban yang lain. Atau bahkan bukan kewajiban, apalah kebaikan yang misalnya sedekah ya tetap dilakukan. Atau mujibinah, ini membuat penakut. Tadi itu menjadi khawatir, menjadi ini, wangku anakku nek anu ya apa. Nah ini jika tadi bentuk fitnah. Maka tadi ya, Nabi Ibrahim diperintah meninggalkan anak kan ya khawatirnya luar biasa. Tapi ketika ini perintah Allah, apa masih tidak percaya dengan Allah kan gitu. Ya secara rasional, makanya tadi ditanya istrinya aja tidak bisa jawab. Saya besok makan apa, minggu depan kalau habis gimana? Ibrahim belum tahu jawabannya. Tapi ketika apa ini perintah, iya. Nah, Hajar ternyata lebih tahu itu. Allah lebih bisa diandalkan dibanding Ibrahim, suaminya itu. Maka hanya beliau katakan, idzan lam yudayiuni. Kalau memang itu perintah Allah, sudah. Saya yakin Allah tidak akan telantarkan saya. Maka ditinggal pun tenang. Ibrahim kembali kepada istrinya Sarah di Syam tadi itu ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim tidak takut meskipun anak dan istrinya harus menghadapi hal yang belum tergambarkan nanti bagaimana ini. Makanya minggu depan itu belum tahu, tapi Allah ya bisa diandalkan. Nah, Ibrahim juga sama ya tentu. Nah, jadi itu ajaran tauhid sebenarnya ya. Juga bisa membuat sedih dan susah ya tadi itu. Jadi anak itu makhzunah, membuat orang tuanya disedih susah ya tadi, apalagi kalau sudah menyangkut tanggung jawabnya tadi ya. Dan bisa membuat bodoh orang tua waliyadzubillah seperti apa ya. Jadi mujhilah. Ya mungkin lalu bersikap atau berperilaku yang tidak layak itu hanya gara-gara belani anak. Misalnya gini, ada orang tua ini kan cukup populer ya di medsos ya. Anak di karena yang kadang dihukum ya tanda kutip ya oleh guru, orang tuanya lapor polisi, itu kan jadi bodoh banget. Sampai itu nyekolahkan anak untuk dididik kok malah gurunya dilaporkan, itu kan bodoh banget namanya itu. Nah ini menarik ya fenomena sekarang ini. Ternyata itu yang disampaikan Nabi dulu. Banyak anak ini membuat orang tua jadi bodoh sakal. Sampai ada sekolah yang mana nih? Tangerang ya. Memboikot minta kepada sekolah ganti. Gara-gara kalau saya mukul anak yang rokokan itu tadi. Itu kan ruwet. Masa orang tua saat sekolahan berapa? 300 lebih bodoh semua. Gara-gara solidaritas yang salah itu tadi. Ini real. Itu ada loh peristiwa seperti itu. Artinya apa? Qaulu Rasulillah itu fakta. Ya. Bisa loh anak membuat manusia orang itu jadi bodoh sakal itu. Ya gara-gara itu tadi. Makanya harus cermat betul ya sama mensikapi anak ini. Ini maksudnya tadi ini konsep-konsep dasar dulu. Ya. Nah ini fitnah itu bisa berarti menjadi pemacu atau penghambat ibadah. Jadi kalau ujian itu bisa dilewati jadi pemacu tadi kan Nabi Ibrahim contoh yang paling luar biasa itu. Tapi juga jadi penghambat tadi ketika gagal mensikapi. Ya tadi jadi membuat bodoh, membuat bakhil, membuat susah dan seterusnya. Oleh karena fitnah juga bisa berarti sebagai penguji kesabaran tadi ya. Kesabaran tertinggi ya dicontohkan para nabi tadi. Allah janjikan paling besar bagi mereka yang dapat melewati ujian dengan baik. Tadi itu ya ajrun azim. Sampai diulang 2 kali oleh Allah.
Jadi itu arti dari fitnah. Jadi tidak selalu, ya memang umumnya fitnah diartikan hal yang buruk ya. Tapi kalau itu bisa dilewati maka menjadi hal yang luar biasa, yang menguntungkan. Nah di surat At-Taghabun, nah ini yang disebut aduan tadi. Anak bahkan dengan istri itu jadi musuh ya, bagi ayah dan suaminya. Alladzina amanu inna. Jadi Allah bahkan menegaskan. Jadi inna itu sesungguhnya ya. Min, tapi nggak semua. Ini untungnya Allah. Ya memang Allah begitu. Jadi memang sungguh detail dan sempurna Allah itu ya. Seandainya kalau Allah tidak pakai kata min itu kan gawat kita ini. Semua istri dan anak itu menjadi musuh kan enggak. Ada juga istri yang tidak jadi musuh. Ada juga anak yang tidak jadi musuh. Tapi ada sebagian jadi min. Azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdharuhum. Nah ini maka bagi ya, yang istri dan anaknya itu jadi musuh bagi dia tadi ya, membuat dia bakhil, membuat dia susah, membuat dia bodoh, itu ada ya banyak kan. Ini banyak ceramah-ceramah para yaya itu sering gini ya, para suami yang takut istri itu kan, wah kalau ceramah manggung gitu, begitu sampai rumah diceladu istrinya enggak bisa jawab apa-apa. Bodoh sakal itu banyak dulu ya BHC sama itu ya menarik. Jadi itu namanya aduan. Tetapi yang tidak begitu juga banyak ya. Mar'atus soleh itu banyak itu. Maka Allah menyebut apa itu ad-dunya mata wa khairu matanya mar'atus solihah. Dunia ini perhiasan apapun yang ada. Tapi sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang solihah itu. Wah sangat beruntung kalau seorang suami dapat. Nah makanya kalian ya khususnya putri ini mahasiswa kalian semua jadi istri nanti. Jadilah istri yang solihah itu luar biasa. Anugerah terbesar dari Allah ya bagi para suami kalau istrinya itu solihatan. Nanti ada kriterianya itu ya, qonitat, hafidhatul ghaibi, bima hafidhallah dan sebagainya. Itu juga anak wa uladikum, anakmu tidak jadi musuh bagi kamu tadi itu. Mubkhilatun, mubghidatun, uh, majhulah bahkan tadi itu. Maka diingatkan fahdharuhum. Jadi sebagian ya, sebagian istri dan anakmu itu bisa jadi musuh bagi kamu, maka waspadalah. Jadi fahdharu itu takut atau waspadalah. Artinya tadi cermati kira-kira apa yang bisa membahayakan kamu dari istri dan anakmu itu. Nah, harus disikapi tadi. Nah, wa in ta'fu wa tasfahu, nah ini yang diperintahkan. Sungguh pun mereka itu musuh, tetaplah maafkan mereka. Jadi jangan di frontal gitu ya. Bahkan tasfahu, jadilah keakraban. Wa taghfiru, dan ampuni saja. Fa innallaha ghafurur rahim. Nah, permusuhan ya kalau itu ada apa penentangan ya. Sebagian istri atau sebagian anak itu tetaplah maafkan mereka, tetap ajak di jalan Allah maksudnya ya. Seperti tadi itu Nabi Ibrahim kita suruh kalau gimana ya, berat sekali. Tapi ini perintah Allah. Nah, maka Allah lebih diandalkan tadi. Nah, alhamdulillah istrinya juga lalu dipahamkan dan sangat yakin jaminan Allah jauh lebih meyakinkan dibanding Ibrahim yang manusia kan terbatas kalau manusia. Nah, ini memang sekaligus etalase imannya dari Allah kepada kita ya. Keluarga Nabi Ibrahim AS maka dijadikan manasik itu salah satu rukun Islam dengan haji mendapat tilasi dengan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi tawaf, sa'i, mabit, jamarot itu kan semua aktivitas yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kamu tetap maafkan sebagian istri dan anak yang jadi musuh itu, maka Allah sungguh maha pengampun. Jadi artinya semua akan diampuni. Jadi sampai ada tahapan ya, bagaimana kalau ada istri yang nusyuz, nusyuz itu membangkang dari suami, maka pertama nasihati. Kalau enggak, ya tak nasihati dan maafkan gitu ya. Tapi enggak mau juga baru dipisah itu apa? Fahjuruhum, enggak dipedulikan. Kalau masih enggak cukup, bahkan dipukul boleh. Tapi bukan pukulan yang mencederai, yang menyakiti. Sakit tapi tidak cedera, tidak boleh mencederai. Bahkan kalau sudah tidak bisa lagi, ya cerai itu boleh. Ngapain? Istri nggak bisa diperbaiki, sampai begitu. Jadi, tapi ada tahapan ya. Allah kemudian menutupnya itu, fa'in atoknakum falatabu sabila. Kalau memang sudah taat, tidak boleh dicari-cari alasan untuk menyakiti tadi. Mungkin nasihat sudah cukup, ya sudah selesai.
Umumnya begitu ya. Tapi ya memang ada satu dua nasihati tetap didiamkan, tetap sampai dipukul temak lawan pisan. Nah, sudah kalau begitu rasanya sudah tidak layak lagi dipertahankan gitu. Jadi itu jalan terakhir sebenarnya. Allah marah memang kalau ada perceraian, tapi sebaiknya dihindari. Nah, biasanya begitu. Kalau hanya sebagai ujian, asal ditempuh prosedurnya, pasti Allah akan, ini tadi Ghafur, akan memberikan jalannya. Nah, jadi yang dimaksud adu di sini adalah bisa membahayakan, bisa mencelakakan bahkan. Tadi itu ya. Jadi orang jadi bakhil gara-gara istri, gara-gara anaknya. Jadi bodoh gara-gara istri, gara-gara anaknya. Nah itulah sebagai sama dengan fitnah tadi. Harus dijalani, harus diselesaikan dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Nah lalu tadi di atas semua itu anak itu sebenarnya anugerah dan amanah. Dengan beberapa sebutan peran tadi ya. Nah, anak ini adalah amanah dari Allah agar diasuh, ditumbuh kembangkan secara baik. Nah, nanti kita langsung masuk materinya itu ya. Apa saja asuhan-asuhan yang diperlukan dan ditanggung jawab orang tua kepada anaknya ini. Jadi ada pertanggungjawaban atas pengasuhan. Nanti di hadapan Allah setiap orang tua pasti ditanya kewajiban-kewajiban termasuk kewajiban pada anaknya. Dulu ada satu riwayat ya, pernah kami sampaikan itu. Ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal, bahkan ada yang menyebut khalifah kelima seandainya jadi, tapi tidak ya, sepakat karena dia sudah tabi'in, tetapi bagus sekali. Jadi masyarakat hampir menyetarakan beliau dengan para khalifah memang tegas, sederhana dan seterusnya, bersih gitu ya. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini usianya lanjut, itu diketahui keluarganya ini belum punya rumah pribadi. Karena beliau sejak jadi khalifah lalu menempati rumah dinas, ya, rumah istana kepresidenan lah gampangnya gitu. Nah, padahal anaknya itu banyak, anaknya Umar ini dan istrinya juga gitu. Sehingga ada usulan dari salah satu wazir namanya menteri lah kalau sekarang, menteri perumahan mungkin. Kalau Indonesia ini presiden dikasih rumah, hadiah rumah ya kalau habis menjabat. Sama ternyata dulu sudah begitu. Jadi menteri mengajukan saudara khalifah apakah tidak membuat satu peraturan gitu bahwa ada apalah ya apresiasi atau apa gitu sebagai mantan pejabat, apalagi khalifah presiden itu masa nggak ada apa-apa jadi pensiunnya. Maksudnya ini loh keluarga semen nanti kalau semen pensiun atau wafat ya waktu itu memang sakit sudah tua. Seandainya wafat ya itu tuh tidak tahu. Maka keluarganya kan lalu tidak boleh lagi istana akan ditempati khalifah pengganti berikutnya. Padahal belum punya rumah masa ngontrak gitu. Keluarga presiden sih ngontrak omah ini kan enggak ini. Tapi apa aja beliau? Waktu itu beliau berbaring, maka dia uduni, dudukkan saya. Ini artinya hal yang serius ya. Tidak bicara sambil baring, tapi sambil duduk. Beliau dikelilingi oleh beberapa pejabat menterinya itu. Amma auladi. Nah, atas usul tadi itu ya, usul bahwa saya sebagai presiden mumpung masih punya otoritas itu ada SK apa pemberian rumah tunjangan jabatan apa gitu. Nah, beliau tidak mau. Adapun anak-anak saya fakot apa itu istilah saya lupa. Saya sudah tunaikan semua kewajiban saya sebagai orang tua kepada anak saya. Maka kalau anak saya jadi orang yang taat baik kepada Allah, Allah urus dia, bukan saya sudah amanah Allah kepada saya selesai setelah saya tinggalkan mereka. Dan sudah saya tunaikan kewajibannya tadi memberi nama yang baik, mengajarkan sudah disekolahkan, dibiayai. Itu kewajiban saya sudah. Dan kalau memang berkesempatan sampai menikahkan gitu. Maka tugas dan tanggung jawab dia sudah saya tunaikan. Imma solihan atau imma itu follow kafihi. Kalau anak saya jadi orang yang baik-baik, Allah pasti jamin mereka. Jaminan saya tidak ada apa-apanya dibanding jaminan Allah. Nah, itu ketawakalan yang luar biasa ya. Nah, tetapi amma ghairu dzalik fala ubari. Fala ubali. Tapi kalau anak saya nanti tidak begitu, misalnya dia durhaka, ya sudah nggak peduli. Kewajiban saya, tanggung jawab saya sudah saya tunaikan semaksimal yang saya lakukan tadi. Saya kasih nama, saya bimbing, saya beri contoh. Sudah tumbuh kembangnya, saya ikhtiar maksimalkan.
Jadi kalau dia lalu taat, pasti jaminan Allah jelas itu. Dan saya yakin. Tapi kalau enggak, ya terserah Allah sudah. Nah itu sikap Umar bin Abdul Aziz. Nah makanya nanti ditanya ada pertanggung jawaban, apa anakmu sudah diberi nama yang baik? Iya. Dulu ada pertengkaran ya, ini menarik juga. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, masih Khalifah. Ya. Itu ada orang tua lapor gara-gara anaknya itu nakal. Anaknya itu enggak, ya memang karena enggak diajari Quran ya, sehingga jadi anak yang enggak karuan gitu ya. Mungkin dolanan HP tok atau apa gitu ya. Sehingga akhirnya dia enggak paham dengan adab. Orang tuanya itu dipukul entah karena apa gitu ya. Akhirnya dilaporkan pada khalifah. Wahai Umar, ini anak saya ini durhaka. Jadi saya sebagai orang tuanya ngasih makan dia, tapi dia memukuli saya. Maka anaknya ini dinasihati ya oleh Umar. Sebagai anak kamu itu harus berbakti. Kan Allah mau didalili gitu ya. Tapi anak ini kritis. Ya. Baik, khalifah. Ya memang saya salah tidak bisa berbakti. Tetapi apa itu kan kewajiban anak pada orang tua atau hak orang tua pada anak itu berbakti. Nah saya balik gitu. Apakah ada kewajiban orang tua pada anak? Nah ini gua tanya begitu oleh anaknya nih, jadi rotok kritis juga. Nah kata Umar, oh, iya ada. Apa? Tanya, ya sebagaimana hadis Nabi itu, beri nama yang baik, pilihkan ibu yang baik yang bisa, karena yang paling sering kan ibunya ya. Kalau ibunya itu baik ya pasti anaknya di lingkungan yang baik. Ibunya ahli ibadah, ibunya ahli baca Quran, apapun lah. Itu pasti dilihat oleh anak-anaknya. Orang terdekatnya gitu ya. Dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang disebut oleh Umar. Ternyata anak ini bisa mengidentifikasi. Tiga hal itu tidak dilakukan oleh bapak saya, katanya. Loh, kenapa? Saya ini mulai dari milih ibu saja, bapak saya ini sudah nggak benar. Oh, bisa begitu anak ini. Kenapa? Ibu saya ini bukan perempuan baik-baik. Ibu saya ini dulu mantan WTS kalau sekarang ya. Ya mungkin langganannya bapak saya terus dinikah. Ya karena itu ya mungkin memang sudah tidak punya modal apa akhlak atau dasar pengetahuan yang cukup ya. Bisa karena miskin, karena apa, karena bodoh kan gitu tuh WTS itu kan ini ya tidak mungkin orang yang berilmu gitu. Jadi yang pertama, bapak saya tidak memilihkan saya ibu yang baik sehingga saya tidak pernah melihat contoh kebaikan dari ibu saya. Ibu saya itu cangkeme gak karuan gitu. Ya wah, biasalah gitu ya. Terus yang kedua, saya tidak diberi nama yang baik oleh bapak saya. Nama saya ini itu kalau diartikan itu hewan malam, luwak gitu ya misalnya, atau garangan gitu. Nama saya ini luwak atau wergul kalau orang Jawa itu ya. Oh, manusia kok diberi nama luwak itu gimana? Jadi hewan malam juga mencuri ayam juga itu ya. Pokoknya jelek, meskipun tidak ada gitu ya. Tapi konotasinya itu tidak bagus. Saya tidak diberi nama yang baik oleh bapak saya. Dan yang ketiga memang saya tidak pernah diajari Quran, tidak pernah diajar adab oleh bapak. Saya tidak tahu kalau mukul bapak itu salah karena tidak diajari. Akhirnya Umar memarahi bapaknya. Ya ini bukan salah anakmu, kamu yang tidak menunaikan amanah kepada anakmu. Ya, ini menarik ya. Jadi orang tua pasti diminta pertanggungjawaban. Apakah sudah ditunaikan? Maka tadi Umar bin Abdul Aziz beri contoh, semua kewajiban orang tua saya sudah tunaikan. Saya serahkan kepada Allah. Jadi kalau dia baik, Allah yakin sudah jamin dia. Dan jaminan Allah jauh lebih baik dibanding saya. Saya bisa sediakan apa yang saya mampu ya. Saya ajari, saya didik, saya biayai sekolahnya. Kalaupun tadi saya fasilitasi lah semampu yang saya bisa lakukan, saya lakukan itu. Jadi itu tugas saya sudah tunaikan. Nah, kalau dia salih ya Allah yang jamin. Tapi kalau enggak, ya saya serahkan itu supaya tidak jadi beban tadi ya tentu besok ditanya. Gitu. Ini malah tanggung jawab orang tua ya. Nah ini perintah agar selamatkan diri dan keluarga dari api neraka tadi. Ini tanggung jawab orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini pokok bahasanya di situ. Dari selamatkan dirimu, ku itu jagalah atau hindarkan dirimu dan keluargamu, istri anak-anakmu itu dari api neraka tadi itu. Artinya didiklah mereka mengikuti, mematuhi ajaran Tuhan.
Kenapa waqudun nas wal hijarah? Bahan bakar neraka itu ya manusia dan batu-batu. Malaikatnya itu serem-serem, biladun syidatun la Allah. Tidak ada yang membangkang dari perintah Allah. Perintah Allah adalah menghukum siapapun yang masuk ke sana. Yaf'alunallah ma'amarahum. Ya, la ya'sunallah ma'amar. Mereka tidak berani membangkang dari perintah Allah. Yaf'aluna ma'marun. Malaikat ini hanya melakukan perintah saja. Suruh mukuli, pukul. Suruh bakar, bakar. Sudah tidak ada ini malaikat itu. Nah, maka nasihat Allah tadi, jagalah kamu sendiri maupun keluargamu. Nah, jadi tadi ini tanggung jawab umum ya setiap orang tua kepada anaknya. Maka tadi itu syukurilah orang tuamu menitipkan kamu di Unisma ini. Sungguh satu pilihan yang ya saya sebagai orang Unisma tepat gitu ya. Saya punya tanggung jawab untuk itu. Saya memimpin Ar-Razi 12 tahun. Saya ajak kalian jamaah, saya ajak kalian baca Quran. Ini tanggung jawab kami kepada orang tua kalian. Maka jangan sia-siakan ya. Jangan berhenti dengan kebiasaan baik di Ar-Razi ini. Bawa terus sampai kapanpun. Prof. Aris, Saudara Dadi, dan semua dosen senior sudah sepakat untuk itu. Maka kita ikhtiarkan maksimal. Termasuk ini sih, kuliah hati-hati aja kok ada dalil Qur'annya ini kenapa sih gitu kan. Ya supaya tetap kita punya link ya, punya ikatan dengan kalam Allah, dengan hadis Rasul. Nah ini, setiap kamu adalah pemimpin, bertanggung jawab ini tadi ya. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Seorang suami memimpin istrinya, seorang ayah memimpin keluarga dan anak-anaknya. Seorang istri memimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Tadi ya anak-anaknya lebih banyak bersama istri daripada kalau suami kan keluar, kalau istri yang di rumah. Ya. Ketika kecil ya, anak itu kan bersama istri. Jadi maka tadi pilihkan ibu yang baik bagi anakmu. Karena kalau sampai ibunya tidak baik itu tadi seperti tamunya Umar tadi, lawang istri nggak jelas asal usulnya. Ya meskipun itu bisa jadi kalau memang tujuannya mengajak taubat dia, tapi nggak berhenti nggak didiamkan gitu. Ya mungkin ya hanya dinikah tahu, pokoknya dijar nongunu akhlaknya tetap membawa akhlak buruknya sehingga ketika anaknya pun yang sudah lahir pun yang dilihat ya istri atau ibu yang tidak memberi contoh baik pada anaknya. Bisa jadi begitu. Itu yang terjadi di Khalifah Umar tadi. Ada lagi peringatkan, sehingga Allah memilih para hamba yang tidak akan diajak bicara ini ya. Besok ada hamba-hamba itu yang Allah itu la yanduru ilaihim wa la yuzakihim walam azabun alim. La yukalimum, Allah tidak mau bicara, tidak mau melihat. Dan bahkan tidak dibersihkan dari dosa, tidak diampuni. Maka ada orang bertanya, siapa itu wahai Rasul mereka ini? Anak yang berlepas diri dari orang tuanya. Atau tadi ya, jadi anak durhaka. Tidak tahu tanggung kewajiban anak pada orang tua. Atau sebaliknya, jadi dan membencinya. Serta orang tua yang melepas diri dari anaknya tadi. Orang tua tidak melaksanakan tanggung jawab untuk anak-anaknya. Nah, jadi dua-duanya nanti tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan diajak bicara. Bahkan diazab. Waliyadzubillah ya. Ya, tadi seperti contoh yang kebetulan di Sayyidina Umar tadi. Bapak melapor karena anaknya durhaka. Anak protes karena tidak diberi hak-haknya tadi itu. Wis dua-duanya maka yang dinasihati orang tuanya dan disuruh pulang gitu ya. Sudah karena kamu tidak melaksanakan segera pulang, laksanakan tugasmu sebagai orang tua. Anak juga harus tahu diri. Ya, jadi dua-duanya dinasihati. Wallahu alam tapi nggak ada cerita berikutnya ya. Tapi itu contoh bahwa tanggung jawab orang tua dan tugas anak pada orang tua itu seimbang gitu ya. Jadi sama-sama diajarkan oleh Islam ini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini juga banyak seorang ulama yang banyak karyanya ya. Menyatakan siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi anaknya atau menelantarkannya gitu ya. Berarti dia telah melakukan kejahatan besar, ini luar biasa. Jadi orang tua yang tidak bertanggung jawab itu melakukan kejahatan besar. Ini istilah yang bukan main-main ya. Ibnu Qayyim ini dikenal sebagai penulis banyak karya gitu. Salah satunya itu saya pernah dinasihati yaitu ada satu kitab yang ditulis namanya Ar-Ruh. Karena ini membahas tentang masalah gaib tentang ruh itu.
Tapi saya hanya download kitabnya beberapa, sempat saya baca itu. Cuma yang ingin saya sampaikan ini, tidak tahu di kitab apa ini, pernyataan atau statement Ibnul Qayyim ini bahwa penelantaran anak itu satu kejahatan besar, bukan dosa kecil itu. Sampai Allah kan menyebut itu di surat apa? Al-Maidah ya, atau An-Nisa, itu saya di awal-awal pokoknya. Wal yakhsha tentang waris di An-Nisa berarti. Wal yakhshal ladzina law taraku mim ba'dim dzurriyyatan di'afah. Hendaknya manusia itu khawatir kalau dia meninggalkan anak-anak yang lemah. Di'af itu lemah. Memang ini ada kaitan dengan harta ya. Jadi orang itu kalau mau meninggal tidak boleh menghabiskan hartanya. Misalnya wasiat yang lebih dari sepertiganya. Maksimal wasiat hanya boleh sepertiga. Kalau lebih maka tidak boleh ditunaikan. Harus ada yang diwariskan untuk anak ini kalau halal materi ya. Jadi ini maksudnya bukan materi saja yang ingin disampaikan Allah itu. Kalau terhadap materi saja harus diperhatikan, apalagi terhadap pendidikan tadi itu loh ya. Terhadap apa ajaran-ajaran mulia, ketaatan pada Tuhan tentu jauh lebih penting lagi gitu. Makanya lalu tadi contohnya adalah bagaimana tanggung jawab Nabi Ibrahim kepada keluarganya tadi itu dengan landasan iman, landasan takwa tawakal yang luar biasa itu yang beliau tanamkan betul pada anak-anaknya dan istrinya tadi itu. Nah, maka ketika orang tua tidak menunaikan tugasnya, lebih-lebih mengajarkan tadi ya, nah, agama, adab dan sebagainya, maka itu sebenarnya kejahatan besar. Sehingga tadi ketika ada anak kok durhaka, itu bukan murni salah anak, bisa jadi memang orang tuanya tidak mengajari, tidak memberi contoh. Kan biasanya kan gitu ya. Orang tua ya tentu jangan memberi contoh, gampang aja diajak ke mbahnya kan gitu. Ini kan orang tuanya bapak, orang tuanya ibu. Bagaimana mensikapi orang tua ya bawakan sesuatu yang menyenangkan atau apapun lah itu. Kalau sudah meninggal doakan mereka. Ini kan sebenarnya ajaran. Oh bapak saya mendoakan mbah kan itu. Nanti saya juga harus mendoakan orang tua saya. Itu sekaligus nanti dia juga mengajari anak-anaknya juga kan. Jadi terus sambung menyambung seperti itu. Nah ini bentuk pendidikan atau bukan atau tidak menelantarkan. Jadi yang dimaksud Ibnu Qayyim ini menelantarkan tadi itu tiga kewajiban yang tidak ditunaikan. Jadi kalau di dalam hadis Nabi ya nama yang baik, mengajarkan dan menikahkan. Tapi kalau Umar tadi itu mulai dari milih istri itu hendaknya istri yang memang yang baik, nanti dialah menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Lalu namanya dan terutama pendidikan agamanya ya. Pendidikan lokatif hadis Nabi itu kenalkan Quran ya Islam lah kepada anak-anaknya ini. Nah, fase perkembangan anak ini dalam saya kira di ilmu pediatri ya. Nah, dalam Quran juga ada. Jadi fase bayi dan penyusuan itu 2 tahun. Fase kanak-kanak, fase apa ini? Fase kanak-kanak sebelum belajar itu 2 sampai 7 tahun. Karena nanti mulai diajari sholat dan sebagainya itu 7 tahun. Jadi jangan anak balita diajari sholat. Ya memang boleh sih niru-niru, tapi pasti belum bisa dipahamkan. Ini makanya lalu ada beberapa pendapat ya. Bolehkah mengajak anak balita ke masjid? 7 tahun saja, nah, jangan balita. Kalau balita itu nangisan. Kan begitu. Nabi kan pernah satu jemaah dengar ada anak kecil nangis, pasti balita itu. Nabi itu terpaksa sebenarnya ya, mempercepat sholatnya. Supaya ibunya tidak susah. Nanti kalau ibunya jamaah atau orang tuanya jamaah, itu kan gubuk. Belum lagi kalau anaknya nangis terus mengganggu jamaah yang lain. Nah, itu sampai Nabi itu ngalah, tanda kutip ya. Mempercepat bacaannya supaya segera selesai dan anak itu segera ditenangkan oleh orang tuanya. Itu cara Nabi. Tapi kalau bisa, gitu ya, kalau bisa, anak yang kira-kira masih sulit dikendalikan jangan dibawa ke masjid, karena itu tadi itu bisa merusak konsentrasi imam, gitu ya. Sekarang itu ada orang yang tadi ya latah mengenalkan sejak kecil di rumah boleh, bahkan sampai ya orang tua itu boleh tidak ke masjid kalau dalam rangka mendidik anaknya tadi yang masih kecil. Kalau sholat di rumah silahkanlah, nanti bapaknya sujud ditumpaki kan gitu. Biasa enggak apa-apa begitu. Nah, tapi kalau di masjid kan gawat itu. Nah, di situ maka Nabi itu sangat sistematik. Jadi adibu auladakum bisolat indah sab'ah. Ajari anakmu sholat dengan serius ini ya. Itu kita umur 7 tahun sudah mulai bisa mikir gitu ya.
Hafalan sih boleh, hafal Fatihah TK itu biasa ya. Hafal ayat kursi, nanti sudah 7 mulai difahamkan. Sholat itu ini, rukunnya, ini. Mulai 7 tahun. Nah, boleh diajak ke masjid, karena sudah bisa diberitahu. Nanti kalau selama sholat tidak boleh rame dan sebagainya kan bisa. Kamu sholat di belakang saja. Dan seterusnya itu adab-adab sholat bisa diajarkan. Tapi kalau balita kan tidak mungkin. Nanti pas jamaah melayu-melayu. Nah, itu yang tadi. Lalu ini harus dipahami oleh setiap orang tua. Lalu fase anak-anak, fase belajar ini 7 sampai 14 tahun ini masa SD ya. Jadi sampai SMP lah. Itu fase belajar tadi. Belajar secara serius, secara sungguh-sungguh. Dikenalkan dengan ajaran agama secara tepat ya. Nah, apa yang ada pada fase bayi dan penyusuan ini? Ini fase penyempurnaan fungsi organ, indera, jaringan itu ya. Perkembangan otak sangat pesat ini sudah dikenal ya pada balita. Mulai mengenal identifikasi benda di sekitar, jadi suka tanya-tanya ya, mulai bisa bicara 1-2 tahun itu. Ini apa, pasti begitu. Nah, disinilah dikenalkan, baru kenal saja. Dan belum mampu memahami bahaya dan manfaat, baik buruk belum tahu. Jadi cuman buat ya apa, untuk menjawab apa saja. Belum tahu manfaat atau bahayanya. Nah, cuman ya boleh diberitahu sedikit-sedikit ya. Sekelas atau setingkat kemampuan memahami api itu panas. Coba simpul, oh iya panas. Karena dia bisa menghindar gitu. Benda tajam ini berbahaya, bisa apa keiris dan sebagainya. Pisau misalnya itu sehingga lalu sekedar itu. Jadi hanya meniru ya bagaimana cara misalnya kalau pisau itu bagaimana ibu mengambilnya, bagaimana menggunakan menyimpan itu kan cukup dilihat. Itu bentuk-bentuk memahamkan di tingkat mereka. Pasti mereka tanya, kenapa sih kok di situ? Kenapa sih kok di gitu? Nah, diberi jawaban yang kira-kira bisa diterima gitu. Menyusui sampai 2 tahun, ya ini kalau Al-Baqarah 233 ya. Anjuran mengasuh mulai dari sebenarnya sejak dalam kandungan ya. Diperkenalkan dengan kalimatul Quran, lahir itu diadani, dikomati, lalu disusui, jadi dicukupi gizinya gitu ya. Sampai 2 tahun. Haulaini kamilain liman arota yutim maroto. Kalau ingin sempurna ya 2 tahun. Tapi biasanya enggak ya. Minimal eksklusif berapa 6 bulan ya. Itu sudah. Tapi kalau masih juga ya bagus karena menyusui ini juga sekaligus sebagai kontrasepsi alami ya. Karena prolaktin yang tinggi itu akan menekan FSH dan LH. Jadi begitu agak kurang aktif FSH-nya sehingga folikel di ovarium lebih dihambat. Tetap ada tapi enggak fertilitasnya rendah gitu. Itu keseimbangan hormonal ini bisa kalian pelajari di EMN ya. Nah, kepada para ayah atau suami wajib memenuhi ini rizkuna wa kiswatuna bil ma'ruf. Rizkuna itu ya makanan gizi bagi ibu hamil, ibu itu harus dipenuhi oleh para suami itu wajib. Pakaian juga ya termasuk yang lain-lain ya. Kiswa itu pakaian tapi sebenarnya ya kelengkapan selain makanan. Lalu kalau menyusun adalah usaha dan seterusnya memang ya tidak dibebani lebih dari kemampuan tapi kalau mampu maka ada standar minimal ya kan sekarang ini apa yang populer itu stunting ya Indonesia ini stunting masih tinggi lalu ada berbagai program ya sebenarnya ini sudah diurus sudah diberitahu oleh Allah hendaknya ibu yang hamil dan menyusui itu dicukupi gizinya dan segala kebutuhannya tentunya kiswa itu pakaian, mungkin kendaraan atau apapun lah, situasi lingkungan sosial itu kiswatuhuna. Kondisi psikis itu dijaga dengan baik. Nah, ini perintah langsung dari Allah ya, kepada para suami dan kepada ibu yang hamil dan menyusui itu. Itu perintahnya jelas. Nah, kalau fase kanak-kanak ini masa bermain ya, dari TK sampai sebelum masuk SD itu memang permainan. Maka doa-doa bisa pakai permainan ya. Apa, lomba syahadat, lomba apa, silakan aja. Jadi dalam bentuk yang bermain karena fasenya bermain. Nah ini juga termasuk memperkenalkan identitas gender. Jadi permainan itu yang sesuai. Itu bahkan diajarkan Nabi ya. Kalau anak perempuan ya mainan-mainan yang mengasah kehalusan perasaan. eh, Kasih sayang misalnya boneka kan itu merawat masak atau apalah fashion itu ya yang butuh ketelitian kecermatan karena logikanya lebih terbatas sehingga lebih pada eh, apa emotion perasaan
Sedangkan kalau anak laki-laki ya memang lebih logis, lebih pada fisik. Sepak bola, berkuda, berenang, memanah itu laki-laki. Sekarang tapi banyak juga ya orang tuh perempuan memanah naik kuda. Itu aneh. Itu salah salah baca hadis Nabi. Lalu pada masa ini masa eksplorasi, serba ingin tahu tadi, bertanya segala sesuatu. Dan suka meniru, nah ini. Jadi ingat ya, pelajaran yang paling berkesan itu adalah menirukan. Jadi makanya tadi, siapa yang ditiru pertama kali? Kan pasti ibunya, karena dia yang paling dekat ya, sejak lahir. Selama di situ 2 tahun kan ibunya terus yang dilihat. Ya tentu orang lain iya. Makanya lalu para suami memilih istri yang jadi ibu yang bisa baik bagi anaknya tadi, bisa memberi lingkungan, milieu ya. Oh ibunya itu biasa baca Quran, oh ibunya itu taat ibadahnya itu kan dilihat. Dan itulah pelajaran yang terus terbawa sampai itu. Tapi kalau sejak kecil ibunya tuh murang-muringan, misuan misalnya tadi, ya maaf karena memang mantan pelacur misalnya, ya sebenarnya kehubungan, tapi nggak dididik gitu maksud persoalannya. Maka yang dilihat anaknya ya perilaku buruk, bicara yang kotor, bahkan tindakan gitu. Tadi sampai bapaknya sendiri dipukul gara-gara minta uang nggak dikasih mungkin ya. Lalu Umar tuh beri nasihat tadi ada terusannya tuh. Kenapa kok sampai kamu dipukul anakmu ini? Dia tuh naik sapi anaknya ini. Lah ya bapaknya di depannya. Mungkin dianggap menghalangnya kan disingkirkan mungkin pakai cambuk atau apa gitu. Kita terus lapor. Maka kata Umar, mungkin anakmu itu melihat kamu itu seperti sapi menghalangi jalannya sapinya anakmu itu sehingga kamu dicambuk. Itu guyonannya dia tapi karena memang nggak dididik tadi itu. Nah, mulai membentuk pemahaman ini pada usia ini. Jadi belum ya, tapi mulai tadi itu. Ini apa? Ini kenapa? Kadang-kadang mulai muncul pertanyaan itu. Nah, kenapa kok begitu? Kenapa pisau kok harus disimpan? Misalnya gitu kan ini difahamkan karena ini berbahaya, ini tajam bisa melukai. Nah, pegangnya harus yang di sini, jangan yang di tajam sini. Itu kan anak kalau anak kan tidak tahu, bisa saja pegang pisau bagian yang tajam misalnya. Nah, itu difahamkan melalui pemahaman dasar. Mulai permainan sesuai gender ini tadi yang saya sebut ya. Dan memang itu diajarkan Nabi. Jadi Nabi itu melihat anak kecil perempuan itu main boneka. Nabi itu ikut. Jadi bahasanya seperti mereka, ini siapa ini? Ya, pakai kalimat-kalimat yang kira-kira sesuai gitu. Ini anu mama ya, oh, ya mama mau kemana? Nabi itu suka begitu, bermain dengan anak-anak ya menyesuaikan. Itu contoh langsung dari baginda. Nah ini ada. Wamin mulatofatil jamilah anau sallallahu nabi alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam karena yula ibu Zainab ini. Zainab itu masih kecil waktu itu ya masih balita. Binti Umi Salamah. Jadi Umi Salamah punya anak namanya Zainab. Wa yaqulu ya Zuwainab, ya Zuwainab. Jadi namanya Zainab tapi Nabi panggilnya Zuwainab. Nah, kalau kita ya macamnya apa? Cinap, cinap, atau apa gitulah ya bahasa kalau kita. Miroron berulang-ulang itu artinya Nabi menyesuaikan fase bermain bagi anak yang masih kecil ini. Ini berulang-ulang. Ini sekedar itu. Jadi Nabi itu berinteraksi ya dengan segala fase pertumbuhan ya termasuk pada anak juga beliau menyesuaikan. Nah, ini langsung dicontohkan oleh beliau. Lalu fase anak, waktu fase belajar, boleh memayis ya. Umur 7 itu sudah mulai ngerti mana yang manfaat, mana yang berbahaya. Jadi dapat memahami sesuatu, mana yang eh, penting, mana yang tidak penting. Mampu membedakan manfaat bahaya ya nih. Masa belajar menurut pendidikan, diajari berpikir logis, mulai berpikir nalar yang matematis, mungkin mulai sederhana. Dan diperkenakan tanggung jawab. Nah ini penting yang sekarang ini banyak terabaikan ya. Ini kalau di beberapa negara lain itu masih misalnya anak TK, oh, kalau TK masih belum, anak SD ya, SD kalau 1 2 itu kan kalau kalau saya dulu kelas itu kan harus disapu tiap pagi dan itu dipiket ya kan gitu. Kalau sekarang jarang ya, karena sudah ada Pak Kebun yang siap anak dengan datang sudah bersih fasilitas lengkap. Apalagi sekolah mahal itu sehingga enggak ya kalau toh tidak di sekolah diberi tanggung jawab, hendaknya di rumah juga. Kalau saya dulu di rumah ya masih kecil itu bantu bapak nyuci-nyuci gitu. Kan belum ada mesin cuci.